Sagittarius, hai. Ini adalah bacaan secara umum untuk energi Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus dalam tempo 72 jam akan datang. Oleh karena ini adalah secara umum saja, sudah pasti ia tidak menepati situasi Anda 100%. Karena sebahagian cerita yang terbacakan di sini tepat sesuai untuk Anda, tetapi tidak sesuai untuk orang lain. Dan sebahagian lagi hanya sesuai untuk orang lain, tapi tidak untuk Anda. Dan energi di sini, cerita di sini mungkin juga keterbalikan kepada energi cross watcher. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda ya. Oke, Sagi, kita lihat energi Anda dalam tempo 72 jam akan datang. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, yang terasia, yang tidak dijangkakan oleh Sagittarius sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam tempo 72 jam akan datang dalam hidup mereka. Oke Sagi, reading ini untuk 72 jam akan datang, tetapi saya merasakan energi untuk ada di antara kamu, ceritanya sudah berlaku, tetapi ada di antara kamu yang hanya akan berlaku dalam masa 72 jam akan datang, atau mungkin 7 hari akan datang, sehingga 7 minggu akan datang. Juga mungkin ada di antara ceritanya yang terbacakan di sini hanya akan berlaku dalam tempo 7 bulan akan datang. Oke, kita lihat apa yang akan hadir. Energi yang hadir dalam hidup Sagi 72 jam ke depan, energi yang hadir, yang akan datang. Let go of control issue. Playfulness. Separation. Oke. Sagi, untuk kamu, ada di antara kamu dalam masa 72 jam akan datang, saya merasakan kamu menarik diri daripada seseorang. Nah, bila saya katakan seseorang di sini, tidak semestinya hubungan romantik ya, yang tidak semestinya ini dengan pasangan kamu, tetapi juga mungkin saya juga merasakan ada di antara kamu yang menarik diri daripada situasi dengan orang lain, menarik diri dalam hubungan dengan orang lain. Jadi kamu merasakan berkomunikasi dengan orang lain itu membawa konflik. Jadi kamu menarik energi kamu untuk sementara waktu. Saya merasakan begitu. Dengan kad ini, saya merasakan energi kamu, saya merasakan kamu menarik energi kamu sementara waktu daripada berhubung dengan seseorang, daripada berhubung dengan orang lain. Biarkan keadaan menjadi jernih, keadaan yang keruh menjadi jernih dahulu. Nah, saya juga merasakan energi seseorang yang tidak ada komunikasi dengan kamu akan datang berbaik dengan kamu. Oke. Saya tidak pasti kenapa ya, kamu ada hal yang berkaitan dengan perbezaan agama di sini. Nah, kamu mungkin terpisah. Oke, saya merasakan seperti kamu terpisah ataupun kamu berpisah dengan seseorang, dengan pasangan kamu karena ada masalah perbezaan agama ataupun perbezaan prinsip hidup. Bukan tidak cinta, seperti itu yang saya rasa ya. Bukan tidak cinta, tetapi kamu tidak mau memaksakan hal itu menjadi seperti keinginanmu. Karena perbezaan agama. Saya mendengar perbezaan usia juga. Berikan saya pencerahan lanjut tentang situasi
situasi ini. Nah, ada di antara kamu Sagittarius, kamu tidak ada komunikasi dengan ibu atau bapak ataupun anak. Oke. Nah, ada seseorang di sini yang memilih untuk mencintai diri sendiri. Nah, kamu menarik diri daripada situasi dengan seseorang. Ini sebagai penjelasan lanjut sahaja ya, bukan karena tidak cinta sebenarnya, bukan karena tidak cinta, tetapi demi untuk menjaga emosimu sendiri, engkau mengambil keputusan untuk fokus kepada diri sendiri. Okay. Kamu rasa seperti menipu diri, kamu tidak mau menipu diri sendiri ya, kamu tidak mau menipu diri sendiri. Jadi biarkan hal ini terselesaikan dengan sendirinya. Itu energi yang kamu pegang sekarang dalam masa 72 jam ke depan. Oke, berikan saya message untuk energi Sagittarius 72 jam akan datang. Energi Sagittarius 72 jam akan datang. Walau bagaimanapun Sagi, saya merasakan seseorang yang kamu menarik diri daripadanya, okay? Seseorang yang kamu tinggalkan, yang kamu menjauh daripada dirinya ini, dia akan berusaha, dia akan coba untuk menghubungi kamu, dia akan coba berkomunikasi dengan kamu. Saya merasakan dia akan meminta pertolongan daripada temannya, meminta pertolongan kawan untuk agar Sagittarius membuka hati untuk berkomunikasi dengannya. Jadi seperti yang saya katakan di awal reading, ini mungkin keterbalikan kepada energi crosswatcher. Jadi sama ada kamu yang melakukan ini ataupun pasangan kamu yang melakukan hal ini. Energi Sagittarius 72 jam akan datang. Berikan saya. Yes. Oke. Tadi di saat saya menggosok kad ini, ada persoalan di dalam diri saya. Jadi persoalan itu ialah kalau seseorang ini coba berkomunikasi dengan Sagittarius, adakah Sagittarius akan memberi respon positif? Dan jawabannya adalah iya. Dan saya merasakan seperti ini, Sagi. Kalau seseorang ini, pasangan kamu, coba berkomunikasi dengan kamu, adakah kamu harus memberi dia peluang untuk menjelaskan dirinya, untuk memperbaiki keadaan? Jawabannya adalah iya. Kamu harus beri dia peluang untuk menjelaskan dirinya, menjelaskan apa yang ada di dalam dirinya, dalam pikirannya. Kamu harus memberi dia peluang untuk membuktikan bahwa dia sudah berubah. Dia boleh melakukan yang terbaik dalam situasi ini. Saya katakan situasi karena ada di antara kamu, situasinya antara ibu dan anak. Ada di antara kamu, situasinya antara Sagi dan teman biasa ya. Ada di antara kamu pula Sagi dan pasangannya. Dan ini akan membawa penyelesaian yang harmoni, membawa keharmonian dalam hubungan ini. Dan kamu harus ada keinginan untuk menerima seadanya kelemahan dirimu dan kelemahan orang lain. Okay. Terima situasimu, terima dirimu, terima kelemahan orang lain. Manusia itu tidak sempurna. Orang lain tidak sempurna, seperti juga dirimu tidak sempurna. Jadi harus memberi peluang.
untuk berbaik dan memperbaiki keadaan. Dan ini sebenarnya, apapun situasi yang kamu lalui, ini adalah peluang, jalan yang dibukakan untuk kamu bertumbuh dalam spiritual. Bertumbuh secara rohani gitu. Dan kamu dilindungi oleh malaikat penjaga kamu. Jadi usah risau, tidak perlu gusar tentang apapun situasi, apapun kelemahan yang berlaku, apapun kata-kata yang terkeluarkan dari mulutmu, dari mulut seseorang ini, ia tidak akan membawa kejatuhan, ia tidak akan membawa kehancuran dalam hidup kamu, karena kamu berdua dilindungi oleh malaikat penjaga kamu. Dan apa yang berlaku, perselisihan, pertengkaran, konflik, drama yang berlaku adalah jalan untuk pertumbuhan rohani. Kamu sedang mengalami spiritual growth. Ya. Kamu merasakan sukar. Kamu ada rasa ini sukar untuk dilakukan, sukar untuk memaafkan, sukar untuk melalui situasi ini, sukar untuk berempati dengan orang lain. Tetapi jika engkau ada keinginan yang kuat, ia pasti dapat dilakukan. Lepaskan, maafkan. Terima seadanya. Lihat sekali lagi, kamu dapatkan yang sama di bawah deck ini, angelic protection. Belajar untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, dan belajar juga untuk menerima kesilapan diri. Message untuk Sagittarius, 72 jam akan datang. Message untuk Sagittarius, 72 jam akan datang. Terima kasih. Keluar. Jika kamu sudah terlalu lama berkurung di dalam rumah, keluar, nikmati pemandangan, nikmati keindahan alam. Bersihkan auramu, bersihkan energimu. Dan ini masanya untuk kamu, katanya, ini message untuk kamu. Katanya, sudah tiba masa untuk detox pikiran negatif di dalam diri. Detox sikap negatif di dalam diri. Buang pikiran negatif, buang buruk sangka terhadap orang lain, prasangka terhadap orang lain. Malahan buang sikap buruk sangka terhadap diri sendiri juga, katanya. Itu yang diberi di sini. Wow, sangat banyak message untuk Anda ya. Oke, saya bacakan semua. Oke. Alihkan fokusmu kepada kesenian. Jadi mungkin kalau kamu suka menyanyi, ya masa untuk bernyanyi, lakukan hal itu. Kalau kamu suka melukis, ya lakukan itu. Mungkin suka bermain alat musik, hal-hal seperti itu. Wow, kamu adakan ini. Pintu-pintu peluang terbuka untuk kamu. Dan ini seperti energi kolektif ya, karena reading Gemini, Libra juga dapat energi yang sama. Jadi saya merasakan ini waktu yang tepat, ini waktu yang sesuai untuk kamu. Ambil kesempatan, ambil peluang untuk memperbaiki diri, untuk memajukan diri. Karena pintu-pintu peluang terbuka, katanya. Jadi bila pintu-pintu peluang terbuka, saya tidak melihat sekadar pintu rezeki di sini.
pintu untuk memperbaiki diri, sikap diri, pintu untuk memperbaiki keupayaan diri, pintu untuk memperbaiki hubungan romantik, hubungan dengan orang lain. Kamu merasakan, kamu rasa seperti kamu tidak dicintai, kamu tidak layak untuk dicintai dan mencintai. Kamu rasa tidak ada orang lain, tidak ada yang mengasihi kamu. Kamu rasa seperti mereka yang hadir dalam hidup kamu hanya mengambil kesempatan. Tetapi pada hakikatnya, Sagittarius, akan ada cinta sejati untuk kamu. Cinta yang tulus itu ada sebenarnya. Kamu punya kebolehan, kamu punya keupayaan. Untuk sebahagian kamu ya, kamu ada kebolehan spiritual. Nah, sudah agak lama saya tidak mengesan energi ini dalam reading Sagittarius ya. Sebelum ini saya sentiasa mengesan energi seseorang yang punya kebolehan spiritual dan agak lama menghilang. Kali ini muncul semula. Jadi kamu ada kebolehan spiritual. Jadi berhati-hati dengan caramu berpikir, kata-kata yang engkau keluar dari mulutmu. Karena apa yang engkau pikirkan itu adalah dirimu. Apa yang engkau katakan tentang dirimu itu adalah dirimu. Jadi baik buruknya yang engkau pikir, yang engkau katakan, itulah dirimu. Sama ada baik ataupun buruk. Jadi saat ini kamu mula berkembang. Kamu mula ke arah memperbaiki kehidupanmu dalam semua sudut kehidupannya, keuangan, hubungan romantik, hubungan dengan keluarga, kerja ya. Jadi kamu sedang mengalami perubahan. Kamu sedang mengalami perubahan. Oke, energi yang akan hadir dalam hidup Sagittarius 72 jam ke depan. Energi yang akan hadir dalam hidup Sagittarius 72 jam akan datang. Kamu ada, oke. Wow. Nah, ada dua perkara yang saya lihat di sini. Ada di antara kamu, jika kamu memohon pinjaman, saya tidak pasti pinjaman untuk apa, tapi memohon pinjaman keuangan untuk membiayai pembelian rumah rasanya, buka bisnis baru. Permohonan itu diluluskan. Saya melihat seseorang menandatangani di sini. Jadi seperti ada juga yang menandatangani perjanjian hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada klien baru, memperbaharui kontrak seperti itu. Kontrak pekerjaan lah ya. Apapun situasi yang berkaitan dengan perundangan, yang berkaitan dengan mahkamah, ia akan bukan berpihak kepada Sagi, tidak. Saya tidak merasakan hal itu berpihak berat sebelah kepada Sagi, tetapi ia akan diadili seadil-adilnya. Kamu akan mendapat keputusan sesuai dengan situasi. Keadilan itu kamu dapat sesuai dengan situasi kamu. Oke, seperti itu yang saya rasakan di sini. Ada yang mendapat lamaran pernikahan, lamaran untuk menjadi pasangan hidup seseorang. Ada di antara kamu yang sedang berpikir untuk berpisah, untuk bercerai dengan pasangan. Iya, hal itu saya nampak energi itu ada di sini. Sama ada kamu mau teruskan ataupun tidak, itu terpulang kepada kamu. Tapi saya melihat ada energi itu, energi untuk perceraian. Jadi
Perceraian itu negatif seandainya kamu tidak mau, tetapi perceraian itu menjadi hal yang positif seandainya itu yang kamu inginkan. Oke, jadi energi itu ada di sini ya. Kamu akan keluar daripada berkekurangan. Jadi dari awal tadi saya mengesan energi memperbaiki keadaan keuangan, pintu-pintu terbuka untuk kamu. Jadi di bawah dek kamu ada kad kemiskinan, tetapi saya tidak mengesan energi kamu akan jatuh miskin, tidak. Ya mungkin ada di antara kamu yang akan kehilangan sebahagian puncak pendapatan. Tetapi digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kamu akan keluar daripada energi ini, energi berkekurangan. Kamu juga akan keluar daripada rasa tidak dipedulikan, tidak mendapat perhatian pasangan. Karena saya merasakan ada di antara kamu ya, Sagi, kamu mohon perceraian karena kamu rasa pasangan kamu sudah tidak dapat memberi kebahagiaan buat kamu. Maaf ya, saya bukan menggalakkan perceraian, tetapi energi itu yang saya terbacakan di sini pastinya tidak sesuai untuk semua orang. Jadi ambil mana bahagian kamu dalam cerita ini. Message lain, energi yang akan hadir. Ada yang mendapat lamaran perkawinan. Oke. Sagi, kamu akan dihubungi oleh seseorang yang sangat ada energi yang berada dalam keresahan, kerisauan berkaitan dengan Sagittarius. Saya tidak pasti kenapa. Kerisauannya tentang apa? Mungkin seseorang yang tidak mampu melepaskan Sagittarius pergi. Seseorang yang enggan berpisah dengan Sagittarius. Kalau perpisahan yang kamu inginkan, lihat. Dia masih mahu memperjuangkan hubungan ini. Dia tidak mahu berpisah. Dia tidak mahu berlaku perpisahan dengan Sagittarius. Jadi ada energi itu di sini. Oh, wow. Ada Sagittarius di sini yang akan mendapat harta warisan. Nama kamu ada dalam wasiat seseorang. Kamu akan mewarisi harta. Kamu dapat berita yang kamu mewarisi harta peninggalan seseorang. Oke, energi ini tidak mau pergi dari reading kamu ya. Ada seseorang yang tidak, ya. Oke, saya harus keluar daripada reading menggunakan deck ini karena yang terbacakan di sini energi seseorang yang tidak mampu melepaskan Sagittarius. Message untuk Sagittarius. 72 jam ke depan. Oke. Berkembang, kamu sedang mengalami transformasi diri. Jadi teruskan bersikap positif. Apapun yang berlaku sekarang, kamu rasa macam berada dalam keadaan sukar, tetapi kamu sudah mula menuju ke arah peningkatan diri kamu. Semakin maju ya. Oke. Tadi saya katakan ada seseorang di sini yang punya kebolehan spiritual. Kebolehan spiritual kamu juga semakin bertambah.
Banyakkan membaca Sagittarius tentang hal yang berkaitan dengan situasi kamu. Cari maklumat. Belajar daripada pengalaman orang lain, belajar daripada kesilapan orang lain. Mula bertanya. Okey. Ini message yang berulang. Keluar rumah jika sudah terlalu lama terperuk di dalam rumah, keluar, nikmati keindahan alam sekitar. Untuk kamu yang keresahan, kerisauan, rasa gelisah tentang keadaan anak lelaki kamu, usah risau, dia dilindungi. Dia dalam keadaan baik-baik sahaja. Saya tidak tahu message ini untuk siapa, tetapi juga di sini saya melihat seseorang yang sedang hamil. Kamu hamil anak lelaki ya. Belajar untuk bersabar menghadapi situasi. Dan belajar untuk bersabar menanti apa yang kamu harapkan berlaku dalam hidup kamu. Ia pasti akan datang, ia pasti akan menjadi. Ia pasti akan hadir dalam hidup kamu pada waktu yang tepat. Sekarang belum waktunya katanya. Message untuk Sagittarius 72 jam ke depan. Apa yang harus mereka ketahui? Apa yang harus diketahui oleh Sagittarius 72 jam ke depan? Okey. Jangan buang masa melayan drama dan konflik daripada seseorang. Lihat. Tidak perlu dilayani. Kalau ada yang kalau ada yang memulakan konflik karena saya merasakan hal ini akan terjadi. Kalau kamu ada konflik dengan seseorang, jangan dilayan. Karena jika engkau melayani konflik dengan seseorang, hal ini akan terjadi. Jadi saling berlawan cakap ya. Jadi akhirnya akan membawa karma buruk kepada kedua-dua pihak. Jadi adalah lebih baik jangan dilayani kalau ada yang memulakan konflik dengan Sagittarius. Walaupun kad ini keluar, tetapi saya tidak rasa 100% tentang jangkitannya, tetapi ada seseorang di dalam reading ini yang kedapatan melakukan kesilapan, melakukan kejahatan, cuba menjatuhkan orang lain, tetapi sebahagian besar kamu, Sagittarius, berhati-hati. Jaga kebersihan diri, pendekatannya begitu. Jaga kebersihan diri agar tidak mendapat jangkitan. Siapapun yang memulakan konflik dengan Sagittarius itu adalah karena mereka rasa terintimidasi dengan keupayaan dirimu, kebolehan dirimu. Lihat, ada yang sedang memerhatikan engkau melalui fake account. Dan ada yang pura-pura punya uang, pura-pura
lebih baik daripada Sagittarius, tapi sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Oke. Lihat. Oke, message untuk Sagittarius 72 jam akan datang. Pesanan untuk Sagittarius. Pesanan dan panduan ini terlalu banyak. Pesanan panduan untuk Sagittarius 72 jam akan datang. Pesanan untuk Sagittarius. Saya agak menghadapi kesukaran untuk membaca energi kamu ya Sagi. Saya rasa di dalam diri kamu ada banyak hal yang ada banyak hal di dalam pikiran kamu ya. Kamu seperti tidak dapat membuat keputusan. Kamu seperti mengalami kesulitan. Kamu tidak pasti apa yang harus kamu lakukan tentang suatu perkara. Ada keraguan-raguan, ada rasa seperti kebuntuan pikiran begitu. Jadi saya agak sukar untuk membacakan energi kamu. Panduan dan nasihat untuk Sagittarius. Sagi, kamu seperti rasa kecewa dengan satu keadaan, hal yang berkaitan dengan keluarga. Kamu rasa seperti harus menjelaskan sesuatu. Oke, jadi pesanan untuk kamu Sagi. Buang rasa kekecewaan di dalam diri kamu. Jangan fokuskan kepada kesilapan, jangan fokuskan kepada kekecewaan terhadap suatu perkara. Buang rasa kecewa, buang rasa terluka, buang rasa bersalah katanya, dan teruskan perjalanan hidup. Kamu ada King of Swords, Princess of Swords. Jangan fokuskan kepada gosip tentang dirimu. Fokuskan kepada apa yang engkau boleh lakukan untuk memperbaiki dirimu. Fokuskan kepada apa yang engkau boleh lakukan untuk membawa keharmonian. Pesanan untuk Sagittarius. Pesanan untuk Sagittarius. Kegagalan adalah peluang untuk bertumbuh. Kegagalan adalah peluang untuk memperbaiki diri. Percaya diri. Yakin kepada diri, yakin kepada kebolehanmu. Percaya diri katanya di sini. Bulan September mungkin bulan yang penting, membawa makna untuk kamu. Akan ada sesuatu yang terbaik berlaku kepada kamu pada bulan September. Julai. Ini adalah bulan-bulan yang penting yang berkaitan dengan reading ini. Satu kali lagi, garis masa yang berkaitan dengan reading ini. Garis masa yang berkaitan dengan reading ini. Jun sehingga Agustus. Dan sesuatu
yang telah berlaku setahun yang lalu ada kaitan dengan reading ini. Jadi saya tidak akan jelaskan dengan lebih lanjut tentang garis masa ini. Terpulang kepada kamu bagaimana untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Jadi kamu ada September, Julai, saya juga melihat Jun, Julai, dan Ogos, dan setahun yang lalu. Oke, jadi itu message yang saya ada. Oh, oke, kamu ada 6 bulan dari sekarang juga. Oke, Sagi, itu message yang saya ada untuk kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.